Ada yang ingin bertanya? Ya, ahlan sahlan. Ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai masalah puasa Rajab dari Pak Ustaz. Ini asal datang bulan Rajab, masalah ini aja yang maksudnya banyak-banyak puasa dalam bulan Rajab itu macam mana Pak Ustaz? Apa kita boleh puasa setiap hari? Tapi tadi Pak Ustaz bilang kan sebulan nggak boleh. Seminggu apa boleh apa enggak? Yang saya tahu puasa sunnah itu yang paling apa puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, kedua, mungkin ini hadis palsu juga. Saya di WA itu ada baca, siapa yang memberitahu 1 Rajab akan bebas dalam api neraka. Nah, itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang Ustaz sampaikan, sekarang terkait dengan materi yang Ustaz sampaikan, hampir mirip juga dengan pertanyaan yang pertama tadi. Sekarang makna bahasa Ustaz. Dalam hadis yang Ustaz sampaikan tadi adalah puasa di bulan Rajab. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa puasa Rajab ini kan maknanya berbeda. Kalau puasa di bulan Rajab itu kan ada puasa Senin, Kamis, dan puasa Daud seperti pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaannya, setiap pekerjaan itu kan niatnya ada, innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita niat apa? Apa niat puasa Rajab atau niat puasa Senin Kamis atau niat puasa Daud? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan luar biasa, sangat berbobot. Yang pertama, puasa terbaik itu puasa Nabi Daud. Ya, bagaimana dengan ada seorang sahabat Al-Bahili namanya. Sahabat ini selang beberapa tahun setelah dia masuk dalam Islam, bertemu lagi dengan Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, masih ingat dengan saya? Siapa kamu? Saya Bahili ya Rasulullah, yang bertemu dengan engkau dari tahun pertama. Dari tahun pertama Nabi sampai ke Madinah. Nabi bertanya, kenapa kamu sampai begini? Kok bisa kamu itu kurus sekali, seperti orang sakit? Ya Rasulullah, dari sejak saya masuk dalam Islam, setiap hari saya berpuasa. Rasulullah SAW sabda, jangan kamu lakukan demikian. Tapi berpuasalah 3 hari setiap bulan, yaitu puasa hari Bait. Ya Rasulullah, tambahkanlah untuk saya sanggup puasa lebih daripada itu. Kalau begitu, puasalah Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih daripada itu. Kalau begitu, puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya Rasulullah, tambahkanlah kepadaku. Kalau begitu, carilah puasamu di bulan-bulan haram. Itu yang terakhir Nabi sabdakan. Jadi puasa yang terbaik, ya benar, Allah menyukai qiyamul lail Nabi Daud. Nabi Daud itu membagi malamnya ke sepertiga malam, ya, kepada 3. Malam beliau untuk istirahat, kemudian malam lagi beliau untuk beribadah, dan malam lain lagi beliau mungkin menyampaikan kajian atau apa kepada
umat Bani Israel, itu puasa yang terbaik. Tapi di atas puasa Nabi Daud ada, yaitu puasa hampir penuh di bulan-bulan haram. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkara yang berlebih-lebihan. Ya, Allah tidak menyukai perkara yang berlebih-lebihan. Allah menyukai perkara yang pertengahan, yang sedang, tapi dilakukan secara istiqamah. Jadi lebih baik berpuasa sehari puasa, sehari berbuka, kalau kita memang mampu. Jadi puasa terbaik itu tetap puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau puasa bulan Rajab bagaimana? Ya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, puasa yang terbaik itu puasa kapan? Puasa di bulan-bulan haram. Berarti di bulan Rajab termasuk. Kemudian hadis, siapa yang bertahukan datang Rajab maka bebas dari api neraka. Ada juga yang bertanya, keluarga di Birun sana bertanya, saya katakan ini ada terindikasi hadis palsu nih. Kenapa? Di antara tanda hadis itu palsu, enggak disebutkan perawinya siapa. Hadis rawahu Al-Bukhari, hadis rawahu Muslim, hadis rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, atau hadis rawahu Imam Malik, atau hadis rawahu Imam Syafi'i, atau hadis rawahu Imam Ahmad, atau hadis rawahu, disebutkan rawinya. Kalau hanya menyebutkan nama sahabat, Abu Hurairah meriwayatkan, itu sahabat. Ini rawahu, hadis ini terdapat dalam kitab apa? Kalau dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, kita tinggal melihat dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa mereka enggak menyebutkan HR, hadis rawahu? Karena kalau seandainya mereka sebutkan, mudah sekali untuk kita katakan itu hadis itu enggak ada dalam kitab itu. Termasuk diantaranya adalah hadis, siapa yang memberitahukan datangnya Rajab maka bebas dari api neraka. Ya. Kemudian yang terakhir tentang puasa di bulan Rajab. Yang betul puasa Rajab atau puasa di bulan Rajab. Kalau puasa di bulan tertentu itu enggak ada masalah. Kita mau puasa di bulan Syawal karena Senin dan Kamis, karena hari Bait 13, 14, 15. Kita mau puasa di bulan Zulhijjah, mau puasa di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, dan seterusnya. Kalau kita puasa Senin Kamis, karena Senin dan Kamisnya, itu bukan menjadi sebuah permasalahan memang. Memang semua bulan itu boleh kita berpuasa. Ada anjurannya. Ini puasa Rajab. Nah, puasa Rajab. Tadi kita sudah sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Usamah bin Zaid. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Ya kan? Ketika Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, beliau puasanya apa niatnya? Puasa Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban? Puasa Sya'ban. Sahaja saya puasa sunat Sya'ban besok hari karena Allah Ta'ala. Jadi Nabi menyebutkan Sya'ban ini bulan yang orang sering melalaikannya karena dia terdapat di antara dua bulan yang agung. Yang agungnya itu sudah diagungkan dari umat manusia dari masa dahulu, yaitu Ramadan dan juga Rajab. Ini menunjukkan apa? Di bulan Rajab pun boleh kita puasa sunat Rajab. Ya. Atau boleh juga kita katakan puasa di bulan haram. Nah, tapi bulan haram kan ada 4 Ustaz, yang mana ini? Bulan Rajab. Kalau begitu puasa bulan Rajab boleh juga. Maknanya adalah saya berpuasa di salah satu daripada bulan haram yang bernama Rajab. Tapi kita langsung mempersingkat dengan sahaja saya puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Maka dengan demikian niat tersebut juga boleh. Sahaja saya puasa sunat Rajab esok hari karena Allah Ta'ala. Dan puasa sunat Rajab sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Boleh kita pasang niat setelah salat subuh, jam 7 pagi, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Yang penting belum tiba waktu zuhur. Boleh. Puasa sunat boleh kita pasang niat. Yang penting sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, yaitu tiba waktu zuhur. Dengan catatan, jangan niatnya jam 10,
jam 8 sudah makan lontong. Jam 10 niat puasa sunat. Ya. Kenapa telat kali? Iya, ini saya dengar dari Ustadz nih, boleh kita pasang niat puasa sunat. Nah, kata istri, Pak, apa lupa tadi pagi makan lontong tuh. Oh iya ya. Jadi cuman itu ya nggak bisa lagi. Karena puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak munculnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh sampai tenggelam matahari. Ya, tapi kalau puasa fardu itu niatnya harus dari malam hari. Setelah azan subuh baru pasang niat, nggak sah puasa fardunya. Ibu-ibu yang mengqadha Ramadan baru pasang niat jam 6 pagi itu puasanya tidak dihitung. Jadi makan aja setelah itu. Jadi bagaimana? Ya, mulai besok pasang niat dari malam hari. Dari habis maghrib boleh. Dari habis Isya boleh, menjelang tidur boleh. Bahkan saya dapatkan dalam beberapa literatur itu sebelum maghrib kita pasang niat pun boleh. Ya, sebelum maghrib kita pasang niat pun boleh. Tapi ambil yang biasa-biasa aja. Di malam hari kita pasang niat puasa qadha atau puasa fardu yang lainnya. Seperti bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah kan termasuk diantaranya boleh dengan puasa. Ya. Baik, demikian sekalian kajian kita malam ini. Ke depan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kertas ya, lalu dioperkan ke kita sehingga kalau saya lihat ini banyak pertanyaan cepat kita berhenti. Insyaallah. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.